Jumpa lagi dengan saya Wesnina dalam materi membuat pola gaun yang ada di hadapan Anda ini. Sekarang kita review dulu ya. Ini adalah gaun dengan garis leher yang terbuka. Betul-betul ini terbuka ya, terbuka, lengan balon, ada garis princess ya. Tetapi garis princessnya itu tidak sampai ke bawah ya, hanya sampai kira-kira setengah panjang rok ya, ini ya kalau kita baca. Kemudian di bagian ini ada kerut-kerut ya, dan kerutan ini sampai ke belakang ya, sampai ke belakang dia membentuk runcing ya. Kalau ini agak runcing, tetapi ini betul-betul nih runcing ya. Oke, mari kita coba mencari perbandingannya ya. Untuk perbandingan lagi-lagi kita memberi tanda. Yang pertama adalah garis leher asli, garis pinggang, garis panggul, garis tengah muka ya. Sekali lagi saya sampaikan, 4 garis ini itu adalah wajib diberi tanda bagi sesiapa saja yang ingin belajar membuat atau mereka pola satu model busana ya. Jadi garis ini adalah garis patokan. Saya udah 40 tahun lebih saya menggambar ya. Ini mesti saya lakukan ya, memberi tanda garis leher asli, garis pinggang, garis panggul, garis tengah muka. Oke, kita review. Garis bahu yang ada di sini kira-kira kalau kita lihat panjang bahunya ya, kalau bagian belakang nih panjang bahunya segini ya. Bahu yang ada ini, bahu badannya, bahunya kira-kira sepertiga panjang bahu ya. Jadi bahu yang ada di baju ini adalah sepertiga panjang bahu ya. Oke. Kemudian garis dalam lehernya ya, patokan kita lagi-lagi kita panjang muka, patokannya dari leher asli ke bawah ini ya, saya sudah ukur. Ini adalah setengah panjang muka adalah di sini. Ini adalah 1/4 panjang muka adalah di sini. Nah, dia adanya ya, garis dalam lehernya adalah setengah dari yang ini, dari 1/4 ini ya. Dari 1/4 ini kan 1/4, setengahnya jatuhnya kira-kira setengahnya. Oke. Nah, di sini terdapat pemindahan lipid kup, ada kerut sedikit ya. Kemudian ada garis princess tempat pemindahan lipid kup ya. Kira-kira ini pinggangnya, setengah pinggang ini dibagi 2 terus ke bawah ya. Kemudian saya lihat ini panjang roknya ya. Tadi saya sudah review sebelum saya menjelaskan ini. Nah, supaya kita persis seperti ini, jadi panjang rok ini yang paling betul kita ukur adalah berapa kali panjang muka ya. Tadi saya sudah coba juga, panjang rok dari pinggang ini ke bawah adalah 2 kali 2,5 ya, bukan 2,5, 2/3/4 ya, 2/3/4 kali panjang muka ya. Nah, ini adalah akan mendapatkan apa namanya, porsi yang betul ya. Jadi panjang roknya adalah dari pinggang ini ke bawah 2/3/4 kali panjang muka ya. Baiklah, kita coba untuk menurunkan ke dalam pola. Oke. Sebelumnya karena kita main di bahu ya, karena ada ini kubnat bahu, kita coba pindahkan kubnat bahu itu sementara ya, sementara ke garis sisi ya. Ini adalah sementara. Jadi kita pindahkan dulu ke sisi. Kita gunting ya. Nah, kita gunting. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini saya sudah membuat ya, sudah membuat. Nah, oke. Nih,
kita pindahkan ke sisi ya. Kira-kira seperti ini, kita lem dulu. Lalu kita pindahkan apa yang sudah kita analisa tadi ya. Ini tadi turunnya ini adalah tadi, mana gambar tadi, nah ya. Oke, kita cari dulu setengah panjang muka, kita tekuk aja panjang muka. Oke, ini adalah setengahnya. Kemudian kita cari 1/4 panjang muka, kita tekuk sekali lagi. Oke, nah ini adalah setengah, ini adalah 1/4. Nah, jatuhnya ujung ini, ujung dalam leher adalah di tengah-tengah dari ini. Nah, jadi dari sini ke sini kita ambil di tengah-tengahnya, dapatlah dalam leher ya. Bahu adalah 1/3 ya. Nah, jadi bahu ini kita bagi 3. Nah, dapatlah ini ya. Lalu kita coba kita lihat ini ya, perbandingannya. Ini adalah lebar muka ya. Ternyata lebar garis leher di sini, setelah saya hitung, ini adalah 1/4 lebar muka. Kita lihat lagi nih di sini lebar mukanya mana? Nih lebar muka nih ya. Nah, ini dibagi 4. Bagaimana cara membagi 4 ya? Kita lipat 2 aja. Ini adalah setengahnya, dilipat 2 lagi ya. Nah, di sini dia. Oke. Nah, kemudian kita sambungkan ya dengan garis ini tadi ya. Garis untuk membuat garis leher. Oke ya, ini dia. Saya sudah membuat garis leher, ini dia ya. Oke, nah sekarang apa? Sekarang kita teruskan garis ini ke bawah ya. Baiklah, sekarang setelah kita mendapatkan garis leher nih, garis lehernya sudah dapat ya, sudah selesai nih garis leher kita. Nih garis lehernya runcing dan sangat terbuka. Ini juga runcing dan sangat terbuka ya. Nah, garis ini di dalam gambar, garis ini terus ke bawah ke garis princess. Kita teruskan juga. Kita ikuti saja gambar ya. Ini garis ini terus ke bawah. Nah, oke. Nah, ternyata jatuhnya tidak di kubnat ya. Akhirnya kita geser kubnat ini ke luar ya. Berapa besar kubnatnya kita ukur. Coba lihat. Ini kan adalah kubnat asal ya. Kita ukur. Nah, sampai di sini kita geser. Nah, berarti kubnat ini sudah bergeser ke sini ya, paham? Jadi kubnat ini kita geser ke sini. Oke, nah berarti ini garis tengahnya adalah ini. Kita ulang garisnya dari atas terus ke bawah ya. Kemudian ini nah, oke, nah kalau kita lihat di sini, coba lihat ya, saya sebelumnya sudah membuat ini dia, terus kemudian ini garis ini ke bawah, nah terus ke bawah
sepanjang apa? Kita lihat lagi perbandingannya ya. Nah, tadi panjang rok ya, panjang rok adalah 2/3/4 kali panjang muka. Nah, kita ukur. Nah, panjang muka seberapa tadi? Nih. Ini adalah panjang muka. Dari garis pinggang ke bawah 2 kali panjang muka ya. Nah, ini adalah dari sini ke sini adalah panjang muka, ini 2 kalinya. Jadi ini 1, ini 1 lagi jadi 2, ini adalah 3/4-nya. Jadi dari pinggang ke bawah ya, menurut yang kita ukur tadi adalah 2/3/4 kali panjang muka. Jadi dari atas ke bawah ini sudah sesuai ini panjangnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat nih dari pinggang, ini garis pinggang ke bawah. Nah, kita lihat dari pinggang ke bawah. Dari garis pinggang ke bawah ya, kira-kira jatuhnya miring ini, jatuhnya kemiringan ini setengah panjang rok ini. Nah, kita ukur setengah ini, setengah dari pinggang ini ke bawah ini jatuhnya di sini ya. Kemudian jatuhnya ini ya, jatuhnya garis ujung kupnat ini, ujung garis princess ini, saya udah ukur tadi adalah 1 kali panjang muka. Coba ya, panjang mukanya adalah ini. Nah, ini 1 kali panjang muka ujungnya ini, dari sini ke bawah ya. Kalau kita lihat gambar ya, kalau kita lihat gambar dari sini, dari pinggang ke bawah, ini panjangnya sama dengan panjang muka ya. Jadi kita selalu berdasarkan panjang muka ini mengukur panjang rok, mengukur jatuhnya ini, patokannya adalah panjang muka. Kalau Anda berpatokan pada panjang muka, proporsinya akan betul. Seperti inilah jadinya bajunya nanti. Jadi tidak akan salah ya. Kalau kita patokannya adalah proporsi ini ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke polanya, sudah. Nah, setelah dapat garis ini langsung kita hubungkan begini tuh ya. Kalau kita sudah hubungkan begini, kemudian ini gambarnya adalah, ini adalah roknya lebar, kita tambah lebarnya ke sisi ini ya. Kira-kira tambahnya 5-7 cm. Ini tadi 5, saya hubungkan seperti ini. Oke. Nah, ini pola merubah pola bagian muka sudah selesai. Nah, ini adalah merubah pola belakang ya. Pola belakang dengan mudah saja melihat perbandingan ini lagi ya. Oke. Dari sini ke bawah tadi sudah setengah ya. Kemudian jatuhnya ini juga agak setengah tapi ke atas sedikit. Nah, ini ya. Jadi sudah saya bikinkan tadi. Jadi dari sini, dari pinggang ke bawah ya, tadi jatuhnya adalah setengah ya. Kemudian ini ya, ujungnya ini adalah seperempat, ini seperempat panjang, panjang dari pinggang nih ke bawah, seperempatnya jatuh di sini. Kemudian dimiringkan ya. Kan, kemudian dibuat princessnya, bahunya disamakan dengan muka. Berapa bahu muka ini tadi? Berapa bahu muka? Segitu juga ini ya. Kemudian turunnya ini ya, turunnya dalam leher ini dilihat lagi seperberapa panjang punggung. Mana yang disebut dengan panjang punggung adalah dari tekuk leher belakang sampai ke garis pinggang. Nah, ini seperberapa panjang punggung ya. Silahkan Anda hitung sendiri, saya sudah mendapatkan ini ya. Nah, kita langsung membuat garis sesuai dengan gambar ya. Nah, ini sudah selesai merubah modelnya. Kemudian merubah model ini karena belum selesai ya, belum selesai maksud saya, belum mewujudkan ini. Apanya yang belum ada di sini adalah kerutan ya. Yang baru ada baru potongannya yang baru ada, tapi kerutannya ini kan ada kerutan nih, ada kerutan.
kerutannya yang belum ada. Berarti pola ini harus dipecah pola, ya. Saya sudah mencoba pecah pola, ya. Dan dipecah polanya adalah ini garis princessnya kita gunting, ya. Ini bagian ini yang saya arsir ini dibuang. Ini adalah kupnatnya yang dibuang supaya slim nanti baju yang kita buat, ya. Oke, dibuang. Kemudian ini ditutup, tetap kita tulis tutup, takut lupa nanti menutupnya, sehingga ada, kalau lupa nutup ada kupnat di sisinya, sedangkan di gambarnya nggak ada, ya. Ini tetap kita tulis dibuang, ya. Yang saya arsir ini adalah dibuang. Nah, ini dia kira-kira gambarnya. Tetapi sebelum kita menggunting ini, kita beri tanda. Tanda ini garis 2, tandanya ini akan dijahitkan dengan ini nanti. Ini juga di garis 2, ini akan dijahitkan. Kemudian bagian muka kita beri tanda bulat. Ini bulat, ya. Oke. Nah, inilah dia pecah polanya, ya, yang mana yang arsir ini sudah terbuang dan sudah terpecah polanya. Ya, jadi pola pertama adalah dari sini sampai ke sini, pola kedua adalah ini sampai ke sini, kupnatnya dibuang, sehingga kalau saya buat uraiannya seperti ini. Ini adalah pola bagian sisi, pola bagian tengah, dan ini pola bagian bawah. Ya, nah ini sebelum kita kelebihan kerut, nah kita ukur nih. Kan tempat di kerutnya kan ini nanti akan di sini akan berkerut-kerut di bawah ini. Berapa? Tadi ini saya ukur adalah 15. Nah, kalau 15 minimal kita tambahnya 7 cm, menambah setengah rumus kerut, ya. Kalau ini tadi saya tambahkan 10, boleh setengah kali yang akan dikerut, boleh 3/4 kali yang akan dikerut, ya. Jadi berapa tambahnya ini tergantung kepada berapa yang tempatnya berkerut. Nanti ini kan berkerut nih. Kalau kita lihat model, coba lihat. Nah, bawah ini kan dikerut, ini juga dikerut. Nah, berapa rumus kerut adalah setengah dari ini atau 3/4 dari bagian yang akan dikerut. Nih, kan dikerut nanti di sini, ya. Nah, kita coba menambahkan ini. Yang bagian yang putih ini adalah tambahan untuk kerut, ya. Nah, kemudian bagian belakang, ya, saya hitung ini ditambah ini tadi ada 30, ya. Jadi paling tidak ini adalah 15 tambahannya, ya, tambahannya setengah, ya. Jadi ini adalah kerut untuk di sini nanti, ya. Kita lihat lagi model, ya. Apa sudah sama? Nah, di sini ada garis princess, ini sudah ada garis princess. Kemudian ini ada runcing, ya. Ini juga ada runcing. Di bawah ada kerut, ini juga ada kerut. Jadi antara model belakang dengan pola belakang sudah sesuai. Model muka ya dengan pola muka sudah sesuai. Apa buktinya sesuai? Sudah ada garis princess yang nyambung dari garis leher sampai ke bawah. Ini garis leher nih, ya. Garis leher sampai ke bawah. Ya, kemudian di sini ada kerut sedikit. Nah, ini sudah saya tambahkan, ada kerut sedikit nih. Ini kelebihan kerut, ya. Oke. Nah, itu dulu review model garis princess dengan leher yang terbuka ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.